Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwani, a'azani Allah wa iyyakum, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia Allah Subhanahu wa taala, dan salawat kita sampaikan serta salam kepada junjungan kita, Rasul kita, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Baiklah ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah mempelajari tentang hukum mim sukun, yaitu hukum mim yang mati, dan itu memiliki 3 hukum. Yaitu yang pertama, mim mati ketika berjumpa dengan huruf mim, maka kita sebut dengan idgham mimi. Dan idgham mimi ini kedua mimnya itu ketika berjumpa, cara membacanya, mim kedua harus dibaca dengan tempo gunnah yang agak dipanjangkan, kisaran 2 harakat. Itu yang kemarin kita sampaikan. Contohnya adalah firman Allah SWT, annahum muhtadun. Situ ada kata hum, ada mim mati ketemu mim, berarti idgham al-mimi. Kemudian hukum mim mati kedua adalah mim mati ketemu ba. Dan ketika mim mati ketemu ba, kemarin kita belajar bahwa itu namanya ikhfa syafawi. Dan ikhfa syafawi itu ikhwan, 6. Ikhfa syafawi cara membacanya, ketika mim bertemu dengan ba, maka kita harus menggunakannya. Harus dikasih gunnah huruf mimnya itu dan pakai tempo yang agak dipanjangkan. Nah, dan yang terakhir, ketika mim mati berjumpa ke semua huruf hijaiyah selain ba dan mim, maka kita bacanya izhar, karena hukumnya adalah al-izhar asy-syafawi. Hukumnya izhar asy-syafawi. Cara bacanya bagaimana? Cara bacanya jelas. Jadi tidak ada penekanan, tidak ada gunnah, tidak ada tempo. Langsung saja. Selanjutnya ikhwan, kita masuk ke pelajaran kita. Ikhwani a'azanillah wa iyyakum. Kita masuk ke hukum idgham. Hukum idgham. Nah, idgham di sini ikhwani, idgham di sini sudah kita pernah pelajari, tapi diulang lagi dan diulang lagi. Semoga semakin kuat ingatannya. Idgham itu terbagi menjadi 3. Ya, idgham terbagi menjadi 3. Idgham yang pertama adalah idgham mutamathilain. Ya, idgham mutamathilain. Apa itu idgham mutamathilain? Nah, idgham mutamathilain berjumpanya 2 huruf yang sama makhrajnya dan juga sama sifatnya. Artinya berjumpa 2 huruf yang hurufnya kedua-duanya sama. Misalnya ta mati ketemu huruf ta, lam mati ketemu huruf lam. Kemudian kaf yang sukun ketemu huruf kaf. Kemudian apa lagi? Dal mati atau dal sukun ketemu huruf dal. Nah, ketika berjumpa 2 huruf yang sama, yang satu mati dan yang satu hidup, maka huruf yang pertama yang mati itu kita masukkan saja
langsung ke huruf yang kedua. Tapi ingat, di idgham mutamathilain tidak ada tempo gunnah di situ. Jadi hanya memasukkan huruf tanpa ada gunnah. Naam, tanpa ada gunnah. Sebagai contoh, ikhwan yang telah mati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, antum bisa mengira-ngira bagaimana tulisannya. Kalla bal la tukrimunal yatim. Kalla bal la, di situ ada bal, lamnya sukun, setelahnya huruf lam hidup. Sehingga cara bacanya langsung ke lam yang kedua tapi tanpa ada tempo dan gunnah. Bacanya biasa saja. Kalla bal la tukrimunal yatim. Kemudian contoh yang lain yaitu di firman Allah Subhanahu wa taala, seperti kaf yang sukun ketemu dengan kaf, yaitu ainama takunu yudrikkumul maut. Di situ ada kata yudrikkumul maut. Yudrik, kaknya sukun, setelah sukun itu, kaf sukun itu ada kaf lagi, dan kita masukkan huruf kaf yang kedua saja. Tapi ingat, idgham mutamathilan itu tanpa gunnah. Cara bacanya normal seperti biasa. Ainama takunu yudrikkumul maut. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala misalnya ketika ba mati ketemu ba. Ini juga disebut dengan idgham mutamathilain. Seperti faqul nadrib bi'asakal hajar. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Antum bisa bayangkan hurufnya. Faqul nadrib, ba-nya kan sukun. Setelah faqul nadrib, setelahnya ba, setelahnya ada ba lagi yang harus kita tekan di ba yang kedua. Sehingga perlukah pantulan di ba pertama? Maka jawabannya tidak perlu ada pantulan di ba pertama. Cukup kita membaca faqul nadrib bi'asakal hajar. Jadi tidak ada di situ pantulan. Jadi ikhwan, kalau seandainya sebagaimana antum tahu bahwa huruf-huruf qalqalah itu baju di toko. Ketika baju di toko, ba ketemu ba, ya ba sukun ketemu ba, jim sukun ketemu jim, dal sukun ketemu dal, ta sukun ketemu ta, dan qaf sukun ketemu qaf. Kalau dia berjumpa dalam satu kata, maka tidak dibutuhkan atau tak perlu untuk dipantulkan. Kenapa tak perlu dipantulkan? Karena dia idgham mutamathilain, tugas kita hanya memasukkan huruf yang kedua. Karena huruf kedua itu hidup, sehingga tidak ada pantulan. Karena perlu antum ketahui ya ikhwan, pantulan itu terjadi ketika huruf baju di toko itu sukun atau kita berhenti di situ. Kalau setiap huruf baju di toko yang kita berhenti di situ, kita pantulkan. Atau kalau memang dia sukun, ini kan dia memang huruf baju di tokonya misalnya sukun di awal. Tapi setelah itu ada huruf yang sama, bagian dari baju di toko. Maka tidak perlu untuk dipantulkan.
Sehingga ikhwan, kita ulang, tidak ada pantulan. Misalnya Allah berfirman, waqad dakhalu bil kufr. Di sini ada qad, qaf dan dal. Qad. Setelah waqad ada dal, dan huruf dal kita ketahui bahwa dia huruf qalqalah. Tapi di sini tidak dipantulkan. Di sini tidak dipantulkan, melainkan langsung saja ke dal kedua. Cara bacanya normal. Waqad dakhalu bil kufr. Waqad dakhalu bil kufr. Nah, ini adalah idgham mutamathilain. Idgham mutamathilain. Jadi kita ulang, idgham mutamathilain adalah idgham yang dimana bertemu dua huruf yang sama. Bertemu dua huruf yang sama makhraj dan sifat. Artinya berjumpa dua huruf yang sama, satu huruf ya. Dua huruf itu sama dia. Dan yang pertama, huruf yang pertama itu sukun, dan huruf yang kedua itu berharokat atau huruf yang hidup. Cara bacanya kita ulang lagi. Cara bacanya kita langsung saja memasukkan ke dalam huruf kedua, tapi tanpa ada tempo dan gunnah. Insyaallah antum bisa membayangkan ini, mengingat ini, dan memahami ini. Karena ini adalah bab al-murajaah. Selanjutnya ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum, jenis idgham yang kedua dia disebut dengan idgham al-mutajanisain. Idgham al-mutajanisain. Apa itu idgham mutajanisain? Idgham mutajanisain ketika dua huruf yang sama makhrajnya berjumpa. Ketika dua huruf berjumpa dan dua huruf itu makhrajnya sama, tempat keluarnya sama. Misalnya sama-sama huruf lidah, misalnya sama-sama huruf bibir ya, tapi sifatnya beda. Jadi itu bedanya. Idgham mutajanisain ketemu dua huruf, makhrajnya sama, tapi sifatnya beda. Contohnya ikhwan ya azanillahu wa iyyakum. Misalnya huruf ba. Antum kan tahu bahwa huruf ba itu adalah huruf bibir. Dan ma. Ma juga merupakan huruf bibir. Karena memang tempat keluar huruf ba dan ma itu dia adalah bagian dari huruf bibir. Ketika berjumpa ba dan ma, maka huruf yang pertama langsung dimasukkan ke huruf yang kedua. Lagi-lagi di sini tidak ada tempo gunnah. Tidak ada tempo gunnah. Langsung memasukkan ke huruf berikutnya. Langsung dimasukkan ke huruf berikutnya. Sebagaimana antum ketahui, ikhwan, apalagi misalnya huruf ta, dan huruf da. Huruf ta dan huruf da itu tempat keluarnya, coba antum latih lidah antum masing-masing di rumah. Huruf ta dan huruf da itu dipastikan tempat keluarnya di mana? Nah, tempat keluarnya di lidah. Ta, di lidah kan? Ta, ujung lidah kita bertemu ke gusi atas. Ta, kemudian da. Da juga bagian dari huruf lidah, bukan bagian dari huruf bibir, bukan juga bagian dari huruf hidung, rongga hidung bukan, juga bukan bagian dari rongga tenggorokan. Tapi ta dan da bagian dari huruf lidah. Tapi sifatnya beda. Kalau ketemu dua huruf ini, maka huruf yang pertama biasanya mati. Kalau huruf yang pertama biasanya mati, kita langsung ke huruf yang kedua. Jadi dia bahasa kitanya melebur. Apalagi za sama wa.
Za sama dha. Coba antum ulang di masing-masing sendiri. Za, dha. Antum bisa tebak nggak? Ini hurufnya huruf rongga mulut kah? Atau tenggorokan kah? Atau lidah kah? Atau bibir? Atau bahkan rongga hidung? Nah, Anda yakin jawaban kita semua sama. Za dan dha merupakan huruf bagian dari lidah. Tempat keluarnya di lidah. Karena ketika kita mengucapkan huruf za ataupun dha, ujung lidah kita itu pasti bertemu dengan ujung gigi depan. Kita taruh ujung lidah, kita tempelkan ke ujung gigi depan yang atas. Nah, bagian ujung gigi kita yang atas. Ujung lidah ketemu ujung lidah atas. Kalau kita sudah bisa, disitulah letak za dan dha. Kedua-duanya merupakan huruf lidah. Sehingga kalau bertemu dua hal ini, dua huruf yang sama tempat keluarnya, tapi sifatnya beda, maka biasanya huruf yang pertama itu sukun, tugas kita langsung memasukkan ke huruf yang kedua. Ingat bahwa idgham mutajanisain tidak ada tempo gunnah di dalamnya. Tidak ada tempo gunnah di dalamnya. Contohnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, hasadtum. Ingat dal dan ta sama-sama huruf yang keluar dari lidah. Kita nggak boleh dan nggak bisa dalnya itu kita pantulkan, nggak bisa. Nggak bisa kita baca hasadtum. Salah. Kenapa? Dalnya kan sukun, taknya hidup atau berharokat, dan dia tempat keluarnya sama. Kalau tempat keluarnya sama, maka langsung fokus ke huruf yang hidup, huruf yang kedua. Maka bagaimana cara kita membacanya? Cara kita membacanya hasadtum. Nah, karena huruf ta juga kita harus ada hamesnya ya. Seolah keluar nafas atau udara di celah-celah huruf tersebut. Hasadtum. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana antum tahu tadi ba sampai mim itu adalah huruf bibir. Ketika berjumpa dua huruf bibir, maka tadi bagaimana idgham mutajanisain? Huruf yang pertamanya pasti sukun dan huruf yang keduanya hidup. Kita lanjut ke huruf kedua, fokus ke huruf kedua. Maka bagaimana? Contohnya, ya bunayya rukab ma'ana. Itu kan ya bunayya rukab. Itu kan huruf ba sukun. Setelahnya huruf mim. Karena ba dan mim tempat keluarnya sama, maka kita langsung fokus ke mim saja. Ya bunayya rukab ma'ana. Jadi ba-nya kemana? Ba-nya hilang. Karena kita langsung ke mim. Sekarang kalau ada antum yang bertanya, bukankah nggak ada tempo dan gunnah pada idgham mutajanisain? Benar, tidak ada gunnah atau tempo pada idgham mutajanisain. Tapi di sini, kenapa dia pakai gunnah? Disebabkan mim bertasydid. Kalau ada mim bertasydid, maka tetap pakai gunnah. Ya bunayya rukam ma'ana. Ingat ikhwan, setiap yang wajib ditekan, didengungkan, digunnahkan itu apa? Dua huruf yang wajib ditekan atau digunnahkan dimanapun dia berada, itu hanya dua. Nun tasydid dan mim tasydid. Nah, nun tasydid dan mim tasydid. Jadi itulah ikhwan, di sini pengecualian. Jadi ya bunayya rukam ma'ana. Secara idgham, karena ba sukun ketemu mim, kita sebut idgham mutajanisain.
Memang idgham mutajanisain itu tanpa tempo. Tapi gara-gara di sini mimnya bertasdid, maka pengecualian kita pakai tempo. Karena hukum asal pada mim tasdid dan nun tasdid itu adalah gunnah. Antum insya Allah bisa memahami ini. Terakhir, namanya idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain. Apa itu idgham mutaqaribain? Berjumpa dua huruf, yang satu mati dan yang satu berharokat. Nah, kedua-dua huruf ini tempat keluarnya dan sifatnya itu berdekatan. Berjumpa dua huruf, yang kedua-dua huruf ini makhrajnya, tempat keluar hurufnya atau sifat hurufnya kedua-duanya berdekatan. Cara bacanya bagaimana? Huruf yang pertama yang tadinya mati langsung kita fokus atau kita leburkan ke huruf yang kedua. Dan dia tidak memiliki tempo atau gunnah. Jadi ikhwan dipastikan semua idgham artinya idgham mutamathilain, mutajanisain, mutaqaribain. Ketiga idgham ini tidak menggunakan tempo. Ya, tidak menggunakan tempo gunnah. Kecuali kalau ada mim bertasydid. Nah, apa contoh dua huruf yang tempat keluar makhrajnya dan sifatnya itu berdekatan? Dia adalah huruf qa dan huruf kaf. Huruf qa dan huruf kaf tempat keluarnya itu berdekatan. Kalau qaf itu bagian lidah paling belakang. Qa, pangkal lidah paling belakang. Coba antum berlatih sendiri di rumah. Ya, cuma masing-masing qa. Sekarang qa, qa. Ujung lidah paling pangkal. Pangkal lidah di situ qaf. Dia sangat dekat dengan kaf karena kaf itu pangkal lidah, agak maju dikit. Kalau tadi kan paling ujung. Sekarang kalau kaf agak di pangkal. Ka. Ka. Karena kedua-duanya itu berdekatan, ya huruf qaf dan kaf. Kalau dua-duanya berjumpa, satu mati, satu hidup, maka kita fokus ke huruf yang kedua. Contohnya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nakhluqkum." Kan tulisannya gitu. Alam nakhluqkum. Luq. Luq. Ada qaf sukun, terus ada kaf. Nakhluqkum. Nakhluqkum. Di situ ada qaf sukun dan kaf. Karena berjumpa dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya, maka qaf sukunnya itu nggak usah dipantul. Kita fokuskan saja ke kaf yang hidup, kaf yang bertasydid. Cara bacanya, alam nakhluqkum min ma'in mahin. Alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Tidak ada pantulan di qaf sekalipun qafnya sukun. Gara-gara dia masuk ke dalam bab idgham mutaqaribain. Apalagi dua huruf yang dekat sekali tempat keluar dan sifatnya. Dia adalah huruf lam dan huruf ra. Coba antum sebutkan. Lam dan ra gampang di kita. Orang Indonesia sangat gampang mengucapkan kalimat kata huruf lam. Lam itu kan berada di ujung lidah. Ujung lidah kita, ya, setelah huruf dad. La. Kalau ra juga merupakan ujung lidah, tapi setelah huruf nun. Na, setelah na, ra. Lam dan ra itu kan berdekatan. La, ra. Karena berdekatan,
Matikan saja kalau seandainya misalnya lamnya sukun, roknya hidup, maka lamnya tak usah dianggap. Kita lanjutkan loncat ke ro saja. Contohnya bagaimana? Bawwafa'ahullah. Tulisannya bal. Ba dan lam sukun ya. Antum bisa bayangkan. Ba dan lam sukun. Bal. Ro. Bal rafa'a. Bal rafa'a. Tapi kita nggak boleh baca jelas bal pakai lam. Nggak boleh. Harus loncatkan ke ro. Maka bagaimana? Bawwa. Bawwafa'ahullah. Bawwafa'ahullah. Gitu ikhwan. Barakallahu fikum. Semoga pelajaran yang kita murojaahkan ini yaitu tentang itu mutamathilain, mutajanisain, mutaqaribain, masing-masing kita bisa memahaminya. Nah, sekarang kita praktekkan ikhwani azani Allah wa iyyakum Quran kita. Nah, silahkan antum bisa membuka mushaf-mushaf yang ada di depan-depan antum. Kita buka di surat kita buka di juz 28 pertama. Silahkan. Kita buka di juz 28 pertama. Halaman 542. 542. Silahkan antum buka masing-masing. Juz 28 awal, halaman 542. Ustaz, berarti Iya. idgham itu ada dua hukum ya, Ustaz? Apanya? Idgham mimi. Yang mana? Itu ada dua hukum Iya. ya, Ustaz? Idgham mimi sama idgham mutamasilain. Pisah. Ya, idgham mimi atau idgham mutamasilain. Boleh. Betul sekali. Betul. Silakan buka juz 28 pertama, halaman 542, ikhwan. Nah, barakallah. Silakan siapa yang mau duluan? Pak Rozikin hadir. Kalau Pak Rozikin hadir, silahkan Pak, Bapak baca dulu dari Ya, Pak Ustaz. Hah? Qad sami'a Allah ya, Ustaz. Iya, qad sami Allah. Dari ayat 1 sampai ayat 3, itu lumayan panjang. Silahkan Pak. Bacanya secara tartil ya. Iya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan lati yujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila Allah. Wallahu yasma'u tuhawurakuma. Innallaha sami'un basir. Alladzina yudahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. In ummahatuhum illa li waladnahum. Apa bikin? Lihat. In ummahatuhum illallai ada dua lam. Silahkan diulang. In ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum layaquluna
منكرا من القول وزورا وإن الله لعوف وغفور. Wa inna allaha la'afuwun ghafur. وإن الله لعفو غفور. Huruf fa Pak Rikin, la'afuwun. Wa inna allaha la'afuwun ghafur. وإن الله لعفو غفور. وإن الله لعفو غفور. وإن الله لعفو غفور. وإن الله لعفو Wa inna allaha la'afuwun. Fa, kemudian waw tasydid la'afuwun. Ain, fa, waw. وإن الله لعفو غفور. Wawnya Pak, jangan terlalu banyak ditekan. Jangan terlalu banyak tekan Pak. Biasa aja. Wa innallaha la'afuwun. La'afuwun. Jangan la'afuwun. Terlalu kepanjangan. Silakan. وإن الله لعفو غفور. Nah, betul. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa zalikum tu'aduna bih. Wallahu bima ta'maluna khabir. Benar, Masya Allah, tabarakallah. Bagus Pak, Masya Allah. Ya, nah, selanjutnya kita pindah ke Pak Fatoni. Silahkan Pak Fatoni. Tafadhol. Baik Ustaz. Nah, 1 sampai 3 Pak ya, dengan tartib. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sami Allahu qawlan lati tujadilu fi zawjiha yasma'u tahawulakuha wallahu
yasma'u innallaha sami'un alladzina yudahiruna min ummatihim in ummatuhum walladna wa innahum la yaquluna wa inna allaha la'afuwwun ghafur walladzina yudahiruna ya'uduna bima qalu wali ayyama zalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Masya Allah, tabarakallah. Naam. Sahih Pak Faisal. Naam. Sekarang kita lanjut. Silakan Pak Cipto. Pak Cipto, tafadhol. Pak Cipto, ada? Pak Ciptonya ada, Ikhwan? Pak Cipto. Ustaz. Kalau belum ada, kita loncat. Hah? Kalau belum ada, kita loncat saja sama Pak Hamim. Tafadhol Pak Hamim. Baik, Ustaz. Naam, tafadhol Pak Hamim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Alladzina yudahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. In ummahatuhum. In-nya jangan ditahan. In-nya kan cuma sukun, tidak pakai tasdid. Jadi tidak ditahan. In. In ummahatuhum illallai waladnahum wa innahum wa yaquluna Wa innahum la. Itu huruf lam, Pak. ya. Wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura. Wa innallaha la'afuwwun ghafur.
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. Masya Allah, tabarakallah. Iya, benar sekali. Sekarang Pak Cipto sudah ada ya? Tafadhal Pak Cipto. Baik, Tat. Silakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Santai ya Pak Cipto ya, bacanya santai. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Alladzina yudahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum ilallahi waladnahum wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Walladzina yudahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayatamassa dzalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, silakan Pak Ade, tafadhol. Siap, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaki ila Allah. Wallahu yasma'u takhawurukuma. Innallaha sami'un basir. Alladzina yudahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallai faladnahum wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallahu la'afuwun ghafur. Walladzina yudahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa. Dzalikum tu'aruna bih wallahu bima ta'maluna khabir.
Sekarang coba Abul Fadil ada nggak? Bu, Nah, silahkan Abul Fadil kalau ada. Kendala Ustaz, Abu Fadil. Pak Hari ada Ustaz, Pak Hari. Nah, tafadhal. Mas Hari, tafadhal, Mas Hari. Tafadhal. Hari masuk Hari. Kendala juga kayaknya Ustaz. Pak Yosef nggak kendala kayaknya Pak Yosef. Nah, tafadhal. Siapa lagi? Pak Yosef, Ayo saya Pak Zul. Pak Zul. Nah, kalau nggak ada juga Pak Yosef, tafadhal dibaca dulu Pak Yosef, tafadhal. Maaf Ustaz. Tafadhal antum baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwwun ghafur. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به Wallahu bima ta'maluna khabir. Tafadhal Abu Fadil. Ya Ustaz, baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u taharukuhuma. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim
إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وزورا. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Masya Allah, bagus, Masya Allah. Sekarang Akhi Fajar, tafadhal Akhi Fajar. نعم أستاذ. نعم تفضل اقرأ يا أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهن إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به Wallahu bima ta'maluna khabir. Masya Allah, tabarakallah. Abu Ubaid sudah bisa? Tafadhal Abu Ubaid. Tes. Naam, tafadhal Abu Ubaid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة Ri-nya panjang.
fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Barakallahu fiik. Ada lagi ikhwan? Mas Ari gimana? Ustaz, tak, ya tak. Tafadhal, Iqra, baca, tafadhal. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ilallah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma kunna ummahatihim in ummahatuhum illallai waladnahum Illallai, i-nya juga dipanjangkan. Oh ya. In ummahatuhum illallai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'azuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, ada lagi ikhwan? Barakallahu fiik. Syukran ya Pak Fahri. Ada lagi ikhwan? Sudah semua, Ustaz. Alhamdulillah kalau sudah semua. Karena mohon maaf kita putus-putus tadi ada masalah di jaringannya atau apa, wallahu taala alam. Tapi atas semuanya Anda ucapkan terima kasih atas perhatiannya ikhwan. Untuk tambahan saja karena antum semua sudah hafal surat Wadduha walaili idza saja. Naam, silahkan nanti disetor saja ikhwan ya. Bisa di grup atau di lewat Japri. Nah, ana tunggu nanti ya di surat Ad-Duha. Insyaallah antum bisa menghafalnya insyaallah pelan-pelan. Naktafi bihadzal qadar ikhwan. Cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz. Barakallah.